Kula mulai iman nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliya'i kamilal musyrikil fadhil bari ahbab ya masyhur ya mastur ya nama kanu sahibu hadal kitab wa man syarraha wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawawi salafun salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah man ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya sore hari ini masih diberikan iman, Islam, sehat walafiat, bisa ngaji. Tentu ini bukan kebetulan, ini semua tentu adalah nikmat dari Allah yang patut terus untuk kemudian kita syukuri, sehingga semoga Allah menambah nikmat kita, tambah lagi, tambah istiqomah dan tambah istiqomah sampai pada akhirnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan yang telah lalu kita urutkan dulu bahwa orang itu zikir kepada Allah didorong oleh syuhud atau tafakkur. Syuhud itu artinya menyaksikan banget akan kuasa-kuasa Allah, menyaksikan, ya pokoknya kayak orang ihsan itulah, beribadah dengan keyakinan kita melihat Allah atau dilihat oleh Allah, itu namanya syuhud. Terus atau kita zikir, kita ibadah itu didorong oleh tafakkur. Tafakkur itu segala renungan-renungan, penglihatan, pendengaran diri kita kepada setiap makhluk Allah yang berujung pada mengagumi Allah. Ini sudah harus selesai dulu pembahasan ini. Karena sudah harus jelas banget bahwa tiap kali kita melihat ada hal-hal yang istimewa, yang menakjubkan, misalnya ono bocah pinter atau ada anak itu dia diberi keistimewaan, atau ada orang itu dia diberikan kelebihan di bagian apa, misalkan kepinteran, prestasi atau keuangan atau apapun itu, sudah harus fix umumnya kita ini mengagumi orangnya atau mengagumi Allah sang pencipta. Umumnya kita mengagumi orangnya. Nah, ini harus kita selesaikan dulu. Ilmu ini harus benar-benar terkunci kuat dan rapat sekali di dalam hati kita untuk terbiasa mengagumi Allah, ya. Sampai untuk melihat anak atau istri atau tetangga atau siapapun yang menurut kita ini menakjubkan. Menakjubkan itu ada dua, ya. Ada yang menakjubkan karena bagusnya, ada yang menakjubkan karena unik atau anehnya. Ini di mata para kekasih Allah itu sama saja. Jadi misalkan sama-sama berujung pada ndredeg karo Gusti Allah. Ndredeg bahasa ini. Wis pokoke ndredeg. Nah, jadi ada orang seperti
Sayyidina Umar radhiyallahu an, ada orang seperti yakni Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid itu membunuh umat Islam itu tidak hitungan jumlahnya pada saat perang Uhud. Tapi sejurus kemudian Allah kasih hidayah dan justru malah menjadi orang yang membela Islam, bahkan menjadi panglima Islam. Ini kalau desain manusia tidak mungkin seperti itu. Ini kalau atas hasil didikan manusia tok itu tidak bisa. Ini pasti karena ya muqallibal Allah yang maha bolak-balikkan hati. Yang lihat yang seperti itu di kancah para kekasih Allah itu langsung betapa Allah itu luas sekali rahmatnya. Sampai Rasulullah itu pernah rodok marah ceritanya. Pada saat beliau sholat, di belakangnya itu ada orang Badui. Habis itu orang itu berdoa, ya Allah rahmatilah Rasulullah dan rahmati aku, selain itu jangan. Selesai sholat Rasulullah negur, kamu tadi bilang apa kamu? Kan gitu. Kamu tadi bilang apa? Iya itu. Biar kita saja berdua yang dirahmati oleh jangan begitu. Allah itu luas sekali rahmatnya. Jangan kau persempit. Nah, ada beberapa fase di mana Allah itu seperti orang marah. Salah satunya ini. Marah ini hanya untuk menunjukkan bahwa itu perkara serius. Jangan sampai menilai bahwa rahmat Allah itu sempit. Rahmat Allah itu bisa menjangkau orang yang tadinya membunuh umat Islam tak terhitung menjadi tokoh Islam yang luar biasa. Itu rahmatnya Gusti Allah. Semono gede ini. Lah kalau kepada Sayyidina Khalid bin Walid saja kita bisa care, oh iya ya Allah itu luar biasa. Lalu kepada tetangga yang hani belum sholat kok ora iso husnudzon iki lho piye? Harusnya kita bisa husnudzon, betul atau tidak? Harusnya. Loh kok kita jengkel sama kakak sama adik sing saiki urung gelem ning masjid, sing saiki cek pelit dan sebagainya, kok kebangetan niku kan wagu janjane. Wong Allah itu nek kepengin merubah itu jan bener-bener bisa suka-suka Allah. Yahdi may yasha. Yang Allah kehendaki. Nah, maka saya pernah suan ke kiai. Nah, kata itu saya bilang, wah yai jenengan niku jan nopo mohon keturutan kados niki. Alah boleh wong aku ki gaweanku mung salat wis tok aku ora ono liyane. Salat tok ya kadang-kadang nerima tamu sithik-sithik. Ono rezeki nggo gawe tamu sing teko, saka rezeki tamu sing teko nggo gawe sing teko berikutnya wis kegiatanku wis mau trimo salat. Kita ini kan para santri jawab, nggih niku makome jenengan wis ora makom-makoman wong sesuk aku dadi kowe dadi aku ki sak senenge Gusti Allah. Loh betul atau tidak? Maka kekaguman kita kepada Allah dalam membolak-balikkan suasana itu harus dikunci dulu biar kita ini terhadap orang yang secara zahir jelek kita tidak gampang suudzon, terhadap diri kita yang lagi baik-baiknya kita tidak gampang sombong. Itu harus selesai dulu nih. Nah niki dereng selesai nambah materi terus mumeti mungkin malah. Pun cetha nggih niki. Pun cetha materi niki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi niki pelajarannya gampang napa rumit nih? Gampil. Berat atau ringan? Ringan. Pun ringan toh alhamdulillah. Ya Allah. Ada lagi yang luar biasa. Kala Hudzaifah al-Yamani itu dicekel sama tentara musuh Romawi ya. Itu seluruh rombongan itu sudah dimacem-macem agar keluar dari Islam, tetap tidak mau. Model sing dihukum seperti apa sih tetap tidak mau. Terakhir terus kelingan. Oh iya, iki kan tentara lanang kabeh. Biasanya lanang tuh kalih nopo. Jenengan kok pasti ngoten.
ternyata juga tidak ngefek. Nggak ngefek sama sekali. Baru lah saya bunuh aja semuanya, kesuwen carane ngono akhire. Wes, udah. Kelamaan, bunuh aja semuanya. Akhirnya betul. Ya, ini pemimpinnya dulu pertama Hudzaifah al-Yaman udah dipikirkan. Kalau zaman dulu itu orang Romawi kalau nyiksa niku ora tanggung-tanggung, Pak. Digodhok ya godhok tenan, goreng ya goreng tenan manusa. Blokor kados niku, disembelih temenan niku. Nah, niku dengan metode kala itu metode direbus lah ya. Metode pen rotok suwi ceritane. Rotok suwi. Niku setelah air rebusan itu memakai koalisi yang rotok besar begitulah ya. Ini terdapat dalam kitab Dalailus Sa'ilin ya. Air rebusan itu sudah mulek-mulek, sudah mendidih ya, mendidih, siap mau dimasukkan. Niki Hudzaifah al-Yamani niku nangis, Pak. Kan seneng sebagai tentara-tentara Romawi sama Raja Romawi kan seneng toh. Wah, lumayan niki wedi wonge ternyata. Gimana memimpin umat Islam? Kamu takut ya? Kenapa kamu nangis? Saya itu nangis bukan takut. Saya nangis itu cuman menyayangkan. Kenapa saya cuman punya nyawa satu sehingga hanya bisa mendapatkan pahala sekali tok. Mbok yo kayak nyawa ke 1000 nu diulang-ulang lebokke kono ora apa-apa. Kalian itu percuma mau menyiksa kami, enggak geser. Enggak geser. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ane nggon kados niki lah baru abot niki. Nah, jadi nangisnya itu karena beliau itu setelah mati hanya cuman bisa mendapatkan pahala jihad cuman sekali tok. Beliau itu mengandaikan punya 1000 nyawa semuanya akan ditaruh di kuali semua, kurang lebih seperti itu. Sehingga engkau wahai Raja Romawi percuma wong saya punya 1 nyawa tuh yo aku serahkan, jangankan 1 nyawa, 1000 nyawa mau saya serahkan ke situ kalau kau mau. Yang penting ini adalah fisabilillah. Berarti ora kanggo gawe zaman medin-medin ngono ora kanggo gawe. Akhirnya ini Raja Romawi bener tadi ya muqallibal, tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala ini hati dibikin banting setir, blek gitu terus nang ati ngomong-ngomong. Sungguh saya belum pernah menjumpai orang taatnya kepada Tuhannya melebihi sahabat-sahabatnya Muhammad. Belum pernah menjumpai. Saya mendidik tentara-tentara saya zaman ini puluhan tahun itu tidak ada yang loyalnya seperti ini. Percuma. Kon bali. Tiba-tiba terus fatwanya kok fatwa. Perintahnya Raja Romawi, lah disiksa ya padha wae. Islam kon bali. Malah ngentek-ngentek ke ragat nang kene iki. Nyesek-nyesek suruh pulang. Suruh napa? Pulang sampai Madinah ternyata disambut sama Sayyidina Umar bin Khattab, ditanyai apa saja yang terjadi begini. Itu Sayyidina Umar pertama kali orang yang mencium kepalanya Sayyidina Hudzaifah al-Yamani sambil berkata, kalian semua umat muslim cium kepalanya Hudzaifah al-Yamani ini adalah penghormatanku kepada dia akan kekokohan imannya sehingga membuat orang sing atose seperti Raja Romawi itu menjadi luntur. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka ini kan banyak pelajaran bahwa Allah itu benar-benar satu yahdi may yahsya, nomor 2 ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in syahid dan sebagainya. Wa kafa billahi alima wa kafa billahi syahida. Artinya kita ini sering dikecilkan oleh prediksi-prediksi kita sendiri. Nek aku kok ngene kok dadine kok ngene, lah nek gawe saiki lagi kok ngene iki sesuk paling-paling dadine kok ngene. Ini kan mengkerdilkan, padahal Allah itu punya rencana. Allah punya sekian banyak nek drama ke berarti alur cerita itu namanya apa? Skenario. Allah itu punya skenario. Dan saya tanya, orang yang bikin skenario namanya siapa tadi?
Sutradara yang paling hebat itu yang kalau bikin skenario mudah diterka atau yang sulit diterka? Siapa skenario yang paling hebat yang bikin? Allah. Sutradara paling hebat siapa? Kenapa? Sulit diterka. Maka jangan menerka-nerka orang. Jangan nerka-nerka orang. Kita ini kan sering nerka-nerka orang. Jangankan orang lain, anak aja sering kita terka-terka. Ya Allah. Udah balik ke mongon Gusti Allah yang Maha Kuasa. Yahdi mai yasya. Niki ya rada kuyon-kuyon sithik tapi estu niku bener-bener masyaallah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini sudah harus dikunci dulu bahwa Allah itu beda dengan terkaan-terkaan kita, terkaan-terkaan makhluk. Biarkan Allah tetap terus sebagai Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Kita ini bisanya taat, kita ini bisanya doa, kita ini bisanya husnudzon. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita akan lanjutkan. Ini kan kita masih ceritane yang kemarin sih, yang kemarin masih belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. Setelah orang itu berzikir, beribadah, terdorong karena syuhud. Syuhud itu nekseni Gusti Allah. Tafakur itu mengagumi Allah, ya, mengagumi Allah, bahwa Allah tadi yahdi may yasha gitu. Jadi ta'alluqnya sama Allah ini kuat, ya. Ta'alluqnya sama Allah kuat, maka akan terjadi apa? Ruba umrin ittasa'at amadu wa qallat amdaduhu wa ruba umrin qalilah amadu kathirah amdaduhu. Banyak umur yang kayaknya pendek tapi sebenarnya panjang. Siapa itu orang yang umurnya pendek tapi sebenarnya panjang? Adalah orang-orang yang melakukan amal-amal dohir disertai dua dorongan yang tadi saya sebutkan. Karena kalau tidak ada dorongan husnudzon, tidak ada dorongan bernuansa azam, tidak ada dorongan bernuansa nilai, itu nanti amal dohirnya menjadi amal yang pendek. Jadi pernah ditanya seorang wali, ditanya, kenapa di dunia ini paling 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun kalau orang mau melakukan iman dan amal soleh dikasih akhirat, dikasih surga kok selamanya? Kok apian men Gusti Allah, atas pertimbangan apa? Nah, ada ulama yang jawab atas pertimbangan nilai-nilai yang ada pada orang iman tadi. Nilai-nilai bagaimana? Saya tanya, orang iman tadi itu kan umurnya 80 tahun. Andaikan dia dikasih umur 1000 tahun, dia niat kepengen beriman terus dah. Andaikan dia dikasih umur abadi, dia pengen tetap terus jadi hamba Allah, pengen tetap. Jadi yang dinilai itu nilainya, keimanannya, azam-azamnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kalau kita belajar terkait semangat beramal soleh dan sebagainya, barangkali kita sudah sering di kitab-kitab fadhailul amal, di kitab-kitab fikih. Tapi hari ini kita tambahi, bukan menggagalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, tapi kita tambahi bahwa setiap amal-amal soleh, setiap amal-amal zahir yang kita lakukan itu adalah didorong atau ada nilai-nilai yang hari ini kita pelajari. Syuhud sama napa? Tafakkur. Sehingga apa kalau sudah demikian? Gak peduli orang itu umurnya paling 60 tahun atau 80 tahun, tapi kalau nilai-nilai yang tertanam dia itu akan selalu menjadi hamba Allah. Dia ingin selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada itu niatnya terus membahana, niatnya itu terus membara, semangatnya itu terus ada, maka itu yang ternilai sehingga orangnya menjadi panjang umurnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Nah, ada pula orang yang umurnya panjang tapi terhitung pendek. Nah, di sini sih biar kita tidak suudzon kepada orang-orang lain, di sini diterangkan adalah umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu umurnya sampai 1000 tahun. Tapi nek dihitung akeh-akehan amal, gurih-gurian, gurih kita. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena beliau rahmatan lil alamin. Bahkan kemarin sudah saya ceritakan, itu umatnya Nabi Muhammad itu kan terbagi menjadi 3. Sabiqum bil khairat, orang-orang yang didominasi oleh banyak kebaikan. Kemudian muqtasid, yakni orang yang sedengan, orang yang seimbang. Dan kemudian zalimul linafsi, orang yang lebih banyak dosanya. Yes. Kalau kita ditanya, kita ini termasuk yang banyak baiknya atau sedengan atau yang banyak dosanya? Nah, ternyata itu khusus umatnya Nabi Muhammad SAW di kitab Khosais ya, miliknya Said Muhammad Alwi, bahwa Sayyidina Ibnu Abbas memberikan keterangan, ternyata saya kira pas masih baca itu orang-orang yang didominasi oleh amal soleh yadkhulunal jannata bighairi hisab. Amin amin amin. Kemudian orang-orang yang muqtasid, orang-orang yang sedengan, ya, sedengan. Itu pun ternyata yadkhulunal jannata birahmatillah, dengan rahmatnya Allah. Sing terakhir, saya kira wah nek iki sing terakhir ketoke neraka. Orang-orang yang zalim itu ternyata tetap yadkhulunal jannata bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka di pintu di raudhah itu kan ada tertulis syafaatku untuk orang-orang ahli dosa besar, untuk umatku kan tertulis di situ di raudhah di. Alhasil ya ini kita menjadi umatnya Nabi Muhammad wis pokok paling enak, paling seneng, paling gurih. Jadi ini ana umat Kanjeng Nabi Muhammad rono rene ngangkluh niku manusia yang paling wagu. Nah, manusia sing paling napa wagu, tiga nikmat sing pol gedene sing dieling-eling ukur susah tok gitu kan wagu. Kaya ngilang-ngilangi nikmat ku nang ngarepe Gusti Allah kan ngisini-sini wis tiga nikmat sing paling gede. Bahkan Rasulullah itu rela untuk sujud berlama-lama demi kita ini diangkat sampai ke surga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi nikmat sing paling nikmat, seneng sing paling seneng. Lah orang-orang yang demikian seperti yang tadi saya terangkan itu, orang yang beribadah dengan adanya kekaguman kepada Allah, kepada Rasulullah yang intinya juga kepada Allah, namanya tafakkur. Juga dengan syuhud, yakni menyaksikan bahwa Allah itu terus Allah Subhanahu wa taala itu la tahzan innallaha ma'ana, selalu bersama kita. Maka amal-amal yang kayaknya pendek itu menjadi amal-amal yang besar. Umur yang sepertinya pendek itu menjadi umur-umur yang panjang dan berkah. Alhamdulillah. Bun, ini kita masih cerita bab rojak. Biasanya gitu saya teliti-teliti nek ngaji kami ini tuh habis rojak khof, habis khof rojak lagi, habis khof rojak lagi begitu. Dan saya baru sadar ini pun sepertinya hampir hatam. Jadi kayaknya bulan Agustus September tetap harus ke Mesir ya. Berapapun yang berangkat tetap saya mangkat dhewe mboten napa-napa wis pokoke. Gitu ya. Insyaallah. Nggih antara Agustus September ning kula hitung-hitung wonten mobil, oh kayaknya iki garek 1 bulan 2 bulan itu insyaallah. Di dalam berarti September lah. September. Insyaallah September ini antara wis gengnya kemudian masuk sana hatam belum berangkat, sini sampai hatam wah belum berangkat, wah ini tetap harus berangkat gitu.
Gitu nggih. Semoga Allah itu kan Maha Kuasa. Jadi suka-suka kalau ngasih rezeki besar mak glundung itu biasa. Amin Allahumma. Nah, niku diyakini jangan direvisi. Diyakini jangan direvisi. Kadang-kadang kita sudah yakin, amin mantep terus habis, tapi ketoke ora lah ya, ijik duwe tanggungan. Nah, terus direvisi. Amin tanpa direvisi. Insya Allah nanti bulan insya Allah ya sekitar September kalau saya ngitung ini ternyata tinggal sedikit. Ya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah kasih kepada kita semua anugerah bisa menjalankan, mengamalkan ilmu, istiqomah sehingga kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Monggo barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo silakan. Oh, ada yang mau. Mas Deni. Mungkin belakang. Ya belum ya udah kita tambahi. Oh monggo. Kalau masalah puasa itu ada tingkatan kalau masalah 3, ada awam, khos, khos. Itu kalau di dalam sholat ada nggak? Soalnya orang awam misalnya seperti saya kadang di saat sholat kan pikiran kemana-mana. Sama seperti itu. Bagaimana? Nek gen keterangan sing langsung jelas kula dereng manggihi, tapi nek dikiaske nggih saged mawon. Itu kan salatnya puasanya orang awam itu kan puasa dari menahan apa? Lapar dan dahaga, agak tinggi lagi menahan dari segala jawarih. Pokoknya puasa lisannya, juga puasa matanya, puasa telinga dan sebagainya. Sing paling inggil sing kula kemutan nggih adalah puasa dari tidak eling kepada Allah alias menjaga tetap terus eling. Begitu ora eling kaya wong batal ngoten Bos. Kan ngoten nggih. Masyaallah. Salat ya tinggal dikiaskan. Masyaallah. Tapi nek sing secara redaksi langsung kula dereng nate manggihi. Nitu kan makalah ulama niku makalah ulama. Nggih. Matur suwun. Ya nek kita kersa napa saged puasa pun alhamdulillah muga-muga ngejang angsal syafaate Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan lanjutkan di tema berikutnya. Nah, ini sekarang bab khauf. Kalau tadi roja wis pokoknya gurih-gurih lah ya. Bahkan pokok kata kuncinya itu hati jangan sampai lepas dari meniatkan kebaikan. Niku sepertinya saya lihat di kesimpulan walhasil di kata alhasil itu hati jangan sampai lepas dari mengazamkan kebaikan. Karena kebaikan itu walaupun belum terlaksana atau tidak terlaksana karena ada udzur syar'i misalkan mati begitu, maka kebaikan itu tertulis utuh. Tertulis benar-benar tertulis utuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari begini nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.